Kan, maka siapapun tidak ada yang tahu, cuma diri kamu, tapi Allah tidak tidur. Allah sinatu walanau. Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu tahu siapa orang yang baik, orang yang tidak baik. Ya. Allah itu maha tahu. Maka kita harus punya keimanan yang kuat. Ya, harus punya keimanan yang kuat. Sampai-sampai iman yang kuat ini menjadikan sendalnya sahabat Bilal itu sudah terdengar di surga. Rasulullah itu mimpi sendalnya sahabat Bilal itu terdengar tidak di surganya Allah SWT. Ini hadisnya sahih. Terus setelah beliau mimpi kemudian bangun, tanya pada sahabat Bilal, ya Bilal, kamu kok terkenal oleh penghuni langit? Suara sendal kamu itu sudah di surganya Allah SWT. Janjane awakmu pede amalan apa? Punya amalan apa? Saya saja belum sampai sana, tapi kamu sudah punya nama di sana. Kata sahabat Bilal, saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Tawadhunya luar biasa. Ya, tawadhu. Jadi merasa tidak bisa apa-apa. Padahal punya amalannya luar biasa. Ini sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu dulu ketika mempertahankan keimanannya, dia disiksa oleh majikannya sampai ditaruh di padang pasir dengan batu yang besar. Ya. Kemudian sahabat Bilal itu akhirnya dibeli oleh sahabat Abu Bakar, dibebaskan. Dia masuk Islam setelah itu. Perjuangannya luar biasa. Ternyata sahabat Bilal itu punya keyakinannya luar biasa. Di setiap apa yang saya lakukan itu pasti akan ada nilai yang akan Allah berikan. Sampai sahabat Bilal punya satu kegiatan, kalau beliau habis wudhu langsung melakukan sholat sunnah, namanya syukrin wudhu. Sholat syukrin wudhu. Rasulullah belum melakukan sholat sunnah syukrin wudhu. Ya, jadi habis wudhu selesai, masih kondisi basah, kamu sholat sunnah syukrin wudhu. Ya. Jadi mengamalkan itu ternyata suara sendalnya Bilal itu terdengar di surganya Allah. Lalu kata Rasulullah, lanjutkan kamu melaksanakan sholat sunnah syukrin wudhu. Artinya apa? Kalian kalau pengen jadi orang sukses yang permanen, sukses yang permanen, bukan sukses yang sementara, maka imbangkanlah antara kebutuhan jasmani dan rohani. Kita itu milik Allah, bukan milik diri sendiri. Kamu tidak punya rencana, saya nggak punya rencana bisa ketemu dengan kalian. Saya itu aslinya orang Turki, tahu Turki? Turunan itu. Saya Bumiayu pojok gunung. Loh kok ketemu di sini? Lulus SD saya nggak sekolah 5 tahun, nggak punya mimpi jadi guru, ya. Nggak punya mimpi jadi guru dan tidak punya cita-cita jadi guru. Ya. Saya muncul pengen jadi guru setelah semester 7. Baru saya berarti saya harus jadi guru. Itu sudah ditakdir oleh Allah. Allah itu sudah punya rencana dalam kehidupan siapapun. Ya, kita sudah punya. Tapi kita harus mampu meyakini apa yang dilakukan oleh kita pasti akan ada imbas positif yang akan kita nikmati. Karena dalam diri manusia ada yang namanya hawa nafsu. Betul nggak? Kalian nafsunya gede sini. Nafsu kita itu kan paling besar ya. Faktornya apa? Makan enak, tidur kenyang. Ya, kalau orang mau makannya enak, tidurnya nyenyak, mesti nafsunya gede. Betul kan? Maka orang hancur itu bukan karena apa-apa, tapi karena tidak bisa mengelola hawa nafsu. Orang yang hancur akhlaknya itu standarnya bukan karena dia miskin, tapi karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Karena kalau kita tidak punya nafsu namanya bukan manusia.
Tapi nek kok nafsunan terus kok itu namanya setan. Kalau nggak punya nafsu namanya siapa? Malaikat. Ono wong ayu rak tertarik. Ya kan? Duit rak doyan. Oh, itu namanya malaikat, ya kan? Nah, tapi kalau sidik-sidik kok awake dhewe kok ono duit oke pengen yo. Lah tak go aku kabeh bae. Tidak tahu ini hak saya, ini hak orang lain, nah, maka akan muncul nafsu yang tidak terkendali. Maka kita harus bisa mengendalikan nafsu kita. Satu, dengan cara zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita bisa mengelola hawa nafsu kita dengan baik, insya Allah kesuksesan pasti akan kita dapat. Allahumma amin. Karena saya yakin tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Betul nggak? Betul. Saya di kelas itu sering tanya, kalau di kelas itu dari 36 anak mesti tanya siapakah yang pengen sukses, mesti kabeh ngaco. Tapi setelah jadi alumni, apakah 36 siswa itu sukses semua? Nah, belum tentu. Mengapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan hawa Nafsu. Godaan hidup sekarang itu luar biasa. Ya. Kalau seperti ini ngaji gini tuh mohon maaf, saya mau cek Quran atau serius. Kamu malah ganti update status kok. Ya kan? Oh, ngaji ini enak ya. Hujan-hujan ya. Betul? Nah, itu. Kalau dulu tidak ada yang namanya HP, ya. Saya kalau pengen apa kita harus nulis dulu. Saya kalau mohon maaf pengen kirimannya dikirim sama bapak saya itu 1 minggu buat surat.